Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bila kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita masih sampai saat ini masih diberikan nikmat yang tidak terhingga badannya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat lainnya, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini untuk menjalankan sholat subuh berjamaah, kemudian meneruskan dengan tausiah atau kuliah studi. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua bisa istiqomah mengikuti ajaran beliau sehingga kita di akhir zaman mendapat syafaatnya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kuliah subuh pada pagi hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Haji Abdul Hafizi SQ. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah kita. Untuk itu mari kita simak dengan bersama tausiah beliau. Untuk kami persilakan Bapak Ustaz untuk memulai. Sebelumnya kita bacakan Bismillah. Semuanya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin wa ja'ala at-taqwa libasas salihin wa ja'ala ad-dina libatan baina qulubil mu'minin wa amarna bil ittihadi wa ta'awuni baina ikhwatina muslimin wa nahana 'anil tafarruqi wa tanazzu'i fi kitabihil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa huwal qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la taqum fihi abadan la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Surah At-Taubah ayat 108. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Aqwam, wabil khusus Haji Hasanuddin yang tidak bosan-bosannya menghubungi saya. Terima kasih. Pertama-tama bersyukur alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan oleh Allah sampai hari ini, sehingga semoga dengan kesehatan inilah bisa kita gunakan untuk sebanyak-banyaknya mencari bekal yang akan kita bawa mati nanti, dan semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu berbahagia, pagi hari ini saya akan menyampaikan lanjutan daripada tata cara dan aturan-aturan masuk di rumah Allah. Di mana kita tahu kita mau masuk di istana, di istana itu ada aturan-aturan kerajaan. Apalagi mau masuk di rumah Allah, pasti ada aturan-aturan. Tujuannya apa? Kalau aturan ini diikuti,
Semoga kita masuk di rumah Allah itu bisa ketemu sama Allah yang punya rumah. Sebab banyak manusia masuk di rumah Allah tapi tidak ketemu sama Allah, sehingga kadang-kadang tidak ada perubahan sikapnya. Kalau orang sudah ketemu Allah di rumah Allah, pasti ada perubahan sikapnya, rezekinya, rumah tangganya. Karena kalau Nabi Ibrahim begitu banyak masalah. Nabi Ibrahim dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 99 Allah sebutkan, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim menyampaikan, aku akan pergi menghadap kepada Rabbku, pasti Allah akan memberi hidayah petunjuk. Untuk mengingat kembali 5 yang pernah saya sampaikan. Jadi kalau kita mau masuk di rumah Allah, kata Rasulullah, ayyata'ahada khufaihi aw na'laihi. Kita pelihara kesucian pakaian yang kita mau kita gunakan masuk di rumah Allah. Sampai Nabi Musa kalau mau ketemu Allah di Bukit Turi Sina dalam surat Toha ayat 12, Allah berpesan, inni ana rabbuka fahla na'laika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sungguhnya aku adalah Rabbmu wahai Musa, fahla na'laika, lepaskan sendalmu, lepaskan sendal dan sepatumu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa, karena sungguhnya kau sekarang berada di lembah yang suci yaitu Tuwa. Alhamdulillah kita sendalnya sudah kita lepas. Jangan sampai ngadu kepada Allah pakai sepatu, pakai sendal. Nabi Musa yang ditegur, terutama ini masalah kesucian pakaian. Karena Allah berpesan dalam surat Al-Mudaththir ayat 4, wasiyabaka fatahhir, pakaianmu ini sucikan dulu kalau mau ketemu sama Allah. Jangan sampai kita mau sholat, mau ketemu Allah, ada pakaian kita yang najis. Kadang-kadang kita tidur sama cucunya ngopol, kemudian kita dipakai lagi, tipis bisa ketemu sama Allah karena aturannya tidak diikuti. Yang kedua adalah kata Allah, kalau mau ketemu sama Allah di rumah Allah itu adalah gunakan pakaian yang paling bagus. Itu adalah pesan Allah, bukan kata Ustaz. Buka dalam surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah pakaianmu yang bagus, ya. Inda kulli masjidin, setiap kita mau ke masjid, setiap kita mau ketemu sama Allah, gunakan pakaian yang bagus. Lihat orang-orang Kristiani yang saya perhatikan, dia kalau mau ke gereja tidak ada yang pakai kaos. Alhamdulillah di sini nggak ada yang pakai kaos semua. Alhamdulillah, saya lihatin dulu. Cari orang di gereja laki-laki itu mau ke gereja tuh nggak ada yang pakai kaos, pakaian yang rapi. Tapi umat Islamnya seringkali di rumah Allah jika ada kaosnya ada gambarnya Bon Jovi, mobil, gambarnya kadang-kadang semen bersih, gambarnya kadang-kadang sesuai dengan partainya. Ya Allah, ini mau ketemu sama Allah kayak gak punya pakaian lagi. Apa gak bisa punya pakaian yang bagus? Itu adalah perintah Allah. Kita mau ketemu presiden berani pakai pakaian asal-asalan, gak berapa. Ya. Itu mau ketemu presiden, apalagi mau ketemu sama Allah. Ayo kita rubah sikap kita. Nanti insya Allah suatu saat akan ketemu sama Allah yang membuat kita nyaman kalau di dalam masjid. Kemudian yang nomor 3, laki-laki yang saya ingatkan kembali adalah disunnahkan, diperintahkan oleh Rasulullah pakai imamah, pakai sorban. Ini juga belum ada yang pakai sorban, cuma 1, 2, 3. Oh, enggak ada yang pakai sorban. Dan saya pelajaran berapa bulan yang lalu. Jangan hadisnya sahih. Hadisnya sahih. La Yusuf Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasai, Syafi'i, Dawud, Bayhaqi dari Abu Hurairah. Semua meriwayatkan. Kata Rasulullah, la yusalliyanna ahadukum fi shawbil wahidi laisa 'ala 'atiqihi minhu syai'un. Kata Rasul, jangan sekali-kali kamu sholat dalam satu pakaian.
Kalau orang Arab pakai dengan satu garis gitu aja. Laisa ala atiqihi min syai'un, tidak ada di daunnya sesuatu yang melingkar. Taruh di atas daunnya, mau dipakai di sini boleh. Ini perintah Rasulullah. Kalau ada Rasulullah perintahkan, Rasulullah seperti itu. Ya. Demikian juga kalau kita ikutin perintah Rasulullah, ada fee-nya, pasti ada imbalannya. Hadis sahih dari sahabat Ibnu Umar. Ya, kata Rasulullah, "Sholatu tatawwu'in aw fardhatin bi imamatin ta'dilu 25 sholatan bi imamatin." Sholat sunnah maupun sholat wajib kok mau pakai sorban imamah itu lebih tinggi derajatnya 25 kali ketimbang sholat tidak pakai sorban. Silakan buka hadis ini jalan kitab Jami'us Shaghir karya Imam Suyuti ya, jilid 2 halaman 48. Semua saya kasih argumentasinya yang lengkap, semua datanya. Tapi kembali kepada orangnya, dikasih biar pahalanya banyak, tapi nggak mau pakai, belum mau pakai. Ya. Bukannya nggak mau pakai Ustaz, saya takut dibilang nanti saya ustadznya, jangan dibilang saya imamnya. Udah alasan macam-macam. Pokoknya orang mau bilang apa, sholat mau pakai sorban, pahalanya 20 kali, 25 kali. Plus jamaah 27 berarti pahalanya 52 pakai sorban. Apalagi wa jum'atin bi imamatin ta'dilu sab'ina jum'atan bila imamatin. Sekali sholat Jumat mau pakai sorban itu nilainya 70 kali lipat ketimbang Jumatan tidak pakai sorban. Silakan kalau yang mau protes, yang mau debat, mau apa silakan. Ini adalah hadis Rasulullah muttafaqun alaihi Bukhari Muslim, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Nasa'i, termasuk Imam Abu Dawud, Imam Bayhaqi, semuanya meriwayatkan hadis ini. Bapak Ibu berbahagia. Kemudian yang nomor 4, kita kalau mau ketemu Allah di rumah Allah itu setiap mau ke masjid, maka sebelum dipanggil Allah itu datang terlebih dahulu. Ya. Jangan Allah sudah teriak-teriak dan nungguin, Allah sudah panggil, hayya sholat, baru datang. Beda orang yang sudah punya perhatian terlebih dahulu. Kita manggil anak kita, "Mak, lihat sini nak." Ngerti bapaknya itu mau manggil tiap jam 12, tapi dia jam 12, setengah 12 sudah datang nungguin. Itu perhatiannya pasti beda. Karyawan nungguin pimpinannya beda dengan bosnya sudah datang, sudah manggil-manggil baru datang. Ini untuk meningkatkan keimanan kita. Ya. Kemudian makanya sampai Bilal bin Rabah kenapa sampai sepatu sendalnya, suara sendalnya itu sampai terdengarlah Rasulullah di surga kala Rasulullah Isra dan Mi'raj. Rupanya Bilal itu kalau sholat belum pernah dia itu terlambat, selalu menungguin waktu. Dia sebelum masih jauh-jauh sudah wudhu sholat sunnah wudhu, kemudian Rasulullah kemudian Bilal dikir adzan. Apakah kita nggak bisa seperti Bilal? Bisa, tapi Ustaz, ini tapi dari dulu, tapi lagi rapat Ustaz, tapi lagi ini Ustaz, tapi lagi itu, enggak ada selesainya tapi. Jadi kalau pengen mulia kayak Bilal, setiap sholat 5 waktu ini saja, 5 waktu paling hanya berapa menit sih? Allah minta mengorbankan waktu kita untuk Allah yang terbaik. Jangan untuk Allah ini kasih waktu sisa-sisa aja waktu untuk Allah. Selama ini kita kenapa gak bisa mengutamakan, menyisihkan waktu berkorban untuk Allah, memikirkan waktu kita, dunia kita, tempat tidur kita, istri kita, cucu kita korbankan sementara untuk Allah kita ya. Kenapa kita ini nggak bisa hal itu? Jangan kalau mau pasti bisa. Seringkali kadang-kadang kalau dipanggil pimpinannya, besok kita ke Bali, datang ke Bali tepat waktu. Besok kita ke Bandung, datang ke Bandung. Singapura datang dia. Tapi kalau besok pagi-pagi kata Allah, hayya 'alas shalah, as-shalatu khairun minan naum, datang
di rumahku. Rumah dekat rumah Allah, tapi kenyataannya banyak di hati orang mukmin di jauh masjid itu. Ya. Dia lebih dekat ke Singapura, lebih dekat ke Batam, lebih dekat ke Bali, ketimbang dekat kepada rumah Allah. Bagaimana akan ketemu sama Allah kalau perhatian kita ini tidak sungguh-sungguh? Kemudian yang nomor 5, tatkala kita ngadep kepada Allah, ya, waktu datang ke masjid, maka merasa senanglah kita. Harus ada hati senang. Alhamdulillah sudah mau waktunya. Itu senang rasanya. Kalau mau ketemu sama Allah, itu tanda cinta kepada Allah. Kalau orang merasa cinta, mau ketemu sama yang mencinta, itu rasanya luar biasa. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dalam surah Al-Baqarah itu bahwa Allah menyampaikan sholat itu berat kecuali orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang dalam sholat itu merasa dirinya itu mulaqu rabbihim, ketemu sama Rabbnya. Makanya ada rasa senang kalau mau sholat. Tanyakan diri kita, sudahkah kita setiap mau sholat itu ada rasa senang? Kalau kita dipanggil hayya sholat, sama dengan kita dipanggil orang kaya, jabat tinggi, besok datang, itu dipanggil itu senangnya luar biasa. Apalagi saat-saat seperti ini, panggil Jokowi pun itu senangnya luar biasa. Ini pasti akan bagian di polisi, dapat bagian. Betapa senangnya kalau dipanggil manusia. Kenapa kalau dipanggil Allah? Ya, adzan lagi, kemarin sudah ada. Ya, tadi sudah ada. Jadi tanyakan hati kita. Kemudian berikutnya kata Rasulullah, hadis Bukhari nomor 426, wa ayyabda birijlihi yumna. Setiap mau masuk masjid rumah Allah itu kata Rasul diperintahkan untuk selalu memulai dengan kaki kanan. Ya. Kadang-kadang kita tanya, tapi kanan atau kaki kiri? Lupa kanan atau kiri. Tanya yang tidak bisa saja kadang-kadang lupa. Ini tandanya kurang ada perhatian. Kalau ada perhatian, biarpun bila mau ke masjid mau masuk pintu langsung kaki kanan dulu. Tuh, ini hadis Imam Bukhari nomor 426. Semua hadisnya, ayat Al-Qur'annya sudah saya sampaikan semua, tinggal prakteknya. Yang nomor 7, wa ayyaqula idza taqala kata Rasul, setiap mau masuk masjid di mana saja, kapan saja, ucapkanlah bismillah wassalamu ala rasulillah wa ala malaikatillah, Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Ya Allah, bukalah untukku ya Allah segala bentuk macam kasih sayangmu. Apa iya setiap kita mau masuk rumah Allah minta kepada Allah, suatu saat kita enggak dikabulkan sekalipun? Kalau sudah dapat dikabulkan sekali aja, perubahannya besar dalam diri kita, kenyamanan. Kalau udah kasih sayang Allah enak, hidup di mana saja, sama suami istri, rukun, akur, anak, sama berbakti orang tua, sama nurut sama orang tua. Ya Allah, ini kasih sayang Allah semua. Ya. Rezekinya juga jalan lancar. Wa idza kharaja, dan apabila keluar masjid faliyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlika. Hadis riwayat Imam Muslim 713. Satu riwayat Allahumma ftahli abwaaba fadlika. Ya Allah, tidak mau keluar, aku mohon minta kepadamu segala bentuk anugerahmu, sehat walafiat anugerah Allah. Bapak Bapak Ibu punya penghasilan banyak, duit berjejer, duit mobil berjejer, duit miliaran, tapi sakit, tidak bisa apa-apa. Makan tidak bisa, cuma makan doang. Ya Allah, biarlah sebulan punya gaji 20 juta, yang penting itu sehat walafiat, tidak punya utang, kemudian anak soleh-solehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Inilah anugerah Allah. Kalau pengen hal itu, maka laksanakan ini instruksi anjuran dari Rasulullah. Sudah dikasih tahu, ya. Kadang-kadang kita tidak mengerjakannya.
Kemudian berikutnya nomor 8, wa ayyusalli ma'al ahlil masjid. Setiap mau masuk masjid jam berapa saja, kapan saja, kalau sudah ada orang itu ucapkan salam, kata Rasul. Wa ayyaqula idza lam yakun fi ahadin. Tapi kalau kita masuk duluan belum ada orang, maka ucapkanlah assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Karena di dalam masjid ini sudah banyak malaikat jin muslim yang taat beribadah, yang sudah dari pagi tengah malam belum pulang-pulang. Maka ucapan kita, salam kita, assalamu alayna wa ala ibadillah, terhadap hamba-hamba Allah yang soleh-soleh. Pasti mereka jawab, apa iya kalau kita didoain malaikat, didoain para jin-jin muslim yang taat, doanya nggak dikabulkan, bagaimana tidak ada kenyamanan, ketentraman, keselamatan dalam hidup? Ini kalau kita mau merenungkan. Bapak Ibu berbahagia, termasuk kita kalau mau masuk di rumah, kalau di rumah jelas-jelas tidak ada orang, jangan assalamualaikum, tapi assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Kata Allah dalam surat An-Nur ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Jadi jangan sekali-kali kau masuk di rumah sampai merasa aman, merasa tenang, ucapkanlah salam. 3 kali kau tidak ada jawaban, kalau kita bertamu dianjurkan balik lagi. Assalamualaikum sampai salamnya sampai 100 kali. Ini orang tamu yang nggak mengerti aturannya. Berarti yang punya, andai kata yang punya rumah, mungkin punya rumah nggak mau terima kita. Pulang. Dzalikum khairul lakum, itu lebih baik buat kamu. La'allakum tadhakkarun, agar kalian mau mengambil pelajaran. Kemudian setelah kita salam, maka nomor 9-nya segera mencari saf paling depan. Segera mencari saf paling depan. Ini perintah Rasulullah. Karena apa? Rasulullah menyampaikan hadis Bukhari Muslim, Bukhari nomor 721 dan hadis riwayat Imam Muslim nomor 437. Kata Rasulullah, "Law ya'lamuna ma fis-saffil muqaddam lastahanu." Kalau saja umat Islam itu tahu betapa keutamaannya saf yang paling depan, mereka siap rebutan sampai siap diundi. Karena saf depan terbatas. Saya siap diundi rebutan mengejar saf depan. Demikian juga hadis riwayat Imam Muslim nomor 440, kata Rasulullah, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf laki-laki itu saf yang paling depan, dan seburuk-buruknya saf laki-laki adalah saf yang paling belakang. Tapi wa khairu sufufin nisa, sebaik-baik saf wanita adalah kebalikannya, akhiruha, paling akhir. Basyarruha awwaluha, saf wanita yang paling buruk adalah saf yang paling depan. Sebabnya apa? Kalau laki-laki paling belakang, wanita paling depan, ngomong-ngomongan, panjang-panjangan, pacaran, gawat tadi. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, pokoknya saf depan inilah. Sering kali kadang-kadang ada orang datang duluan, bukan di saf depan, ya. Bukan di saf depan. Kenapa Pak? Bukan di saf depan. Ustaz, kalau di belakang bisa nyender, Ustaz. Ya, kalau di depan nggak bisa nyender. Ya. Ini kalau nilainya cuma mau ke masjid nyender-nyenderan, di masjid ada AC-nya adem, maka dapat hadiahnya, pahalanya yaitu istirahat fisiknya. Demikian juga Rasulullah menyampaikan, salah law ya'lamun nasu ma fihinna lalu kalau laqdal ibni fi talabihinna. Ada 3 hal, andai kata manusia itu tahu keutamaannya, maka lalu kalau laqdal ibni, mereka akan menggapai, lari ngejar sekencang-kencangnya kayak unta lari dalam menggapai 3 hal itu. Pertama adalah apa? Al-adhan, yaitu adhan. Makanya adhan itu keutamaannya Masya Allah luar biasa. Di mana Rasulullah telah menyampaikan bahwa orang yang adhan itulah besok adalah orang yang paling panjang lehernya di akhirat. Artinya apa?
orang kalau paling panjang lahirnya berarti orang akan dapat syafaat duluan di akhirat. Makanya Bapak Ibu beruntung kalau yang punya keahlian, bapak-bapak nih yang punya kebiasaan ataupun senang dengan azan. Karena hadis riwayat Muslim sahih dari sahabat Muawiyah, al-mu'adhdhinuna aqwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Orang-orang tukang azan itu besok manusia yang paling panjang lahirnya, artinya mendapat syafaat duluan kelihatan dari jauh. Demikian juga dalam Sunan Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Abbas, Rasulullah menyampaikan, man adzana muhtasiban sab'a sinina kutibat lahu bara'atun minan nar. Kata Rasulullah, barang siapa yang pernah azan selama 7 tahun, kata Rasul, sab'a sinina 7 tahun, kutibat lahu bara'atun minan nar, dijamin dia bebas dari api neraka. Makanya kalau udah pensiun, cita-citalah azan minimal 7 tahun baru pamitan lah. Yang berbuat ini jangan pindah dulu sebelum 7 tahun lebih ya. Bahkan hadis riwayat Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar, kata Rasulullah, man adzana sintai asyarata sanatan, barang siapa yang pernah adzan selama 12 tahun, wajibat lahu jannah, dijamin masuk surga. Wa kutiba lahu ta'dinihi, dan dia catat di sisi Allah dengan azannya itulah fi kulli yawmin sittuna hasanatan wa li kulli qomatin salasuna hasanatan. Sekali azan itu 60 pahala, sekali qomat 30 pahala, sudah 90 ditambah jamaah 27 117 ditambah pakai surga 25. Mana kok nggak tertarik? Bapak sehari semalam mencari apa yang kau cari dibandingkan kemuliaan orang yang tepat waktu sholat tidak ada apa-apa. Mau cari apa? Cari kekuasaan, jabatan. Kalau Bapak Ibu mati, jabatan tidak dibawa. Mencari harta benda, punya uang banyak miliaran, kalau mati uang ditinggal. Mencari wanita yang cantik, laki yang ganteng, kalau mati ditinggal, gak bisa ngikutin dia. Mencari mobil yang banyak, rumah berjajar di mana-mana ada rumah, kalau kita mati ditinggal. Kalau semua ini ditinggal, itu ditinggal, ini ditinggal. Kenapa nggak mencari sesuatu yang kita bawa, yaitu amal? Karena kata Rasulullah, hadis muttafaqun alaih, yadba'ul mayyita salasun ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang akan ngikutin jenazah kalau kita nanti mati itu cuma 3. Satu keluarganya, sanak saudara, cucu, mantu, anak, semua ikut. Wa maluhu, harta bendanya ikut, mobil dikerahkan semua. Wa amaluhu, dan amalnya. Cuman kata Rasul, fayarjiusnani, yang 2 ini tidak sanggup ikut lagi. Ya, yang satulah yang akan ikut. Yarji'u ahluhu wa maluhu, keluarganya semua akan balik. Dia pun dulu janjinya mencintai istrinya, ya, aku mencintaimu sehidup semati. Ya, bohong. Nyatanya istri meninggal, tinggal, habis selesai dikubur. Ya. Kemudian juga anak semua, biarpun jenderal anaknya nggak sanggup nganterin. Kita kerja 1 hari luar biasa, berangkat belum subuh kadang-kadang, atau subuh nggak mau pikiran dulu karena takut macet, ngejar nanti biar dia termasuk yang tepat waktu. Bila-bilain atasannya, sistem yang ada di kantornya. Kalau kita mati, paling cuma dapat pujian almarhumah ini adalah orang yang pekerja keras. Gitu aja udah. Apakah dapat bisa nyelamatin daripada siksa kubur? Enggak lah. Rugi kalau kerja hanya dapat julukan pekerja keras, tapi dapat ajar Allah menelantarkan sholat, menelantarkan aturan-aturan agama. Maka yang ikutilah amal. Asal Bapak ini setiap sholat tepat waktu, selalu berjamaah, buktikan nanti kalau mau meninggal dunia, meninggalnya gampang. Kalau kau sudah di dalam kubur, selamat dari siksa kubur. Kalau nggak percaya, silakan mati dulu, ntar SMS kepada saya. Ya. Kemudian
Wahtalafu fi ahdil ujrah alal adzan. Berselisih dalam mengambil upah dalam adzan. Ini boleh enggak muadzin itu dikasih upah, dikasih honor? Ya. Imam Syafi'i, Imam Malik rakhasa fihi, enggak ada masalah, la ba'sa bihi. Imam Auza'i dzalika makruhun, itu makruh, tapi dia la ba'sa min baitil mal, tidak apa-apa kalau diambilkan dari uang baitul mal, uang umat semuanya. Demi kepentingan masjid itu enggak ada masalah. Demikian juga yang jadi masalah kalau kita adzan, si A adzan, boleh kasih B yang qomat. Ini ada dua versi. Pendapat Imam Syafi'i, Imam Shauri, Abu Lais adalah satu paket. Adzan si A yang qomat si A. Adzannya si B yang qomat si B. Tidak boleh yang lain rebut qomat. Enak aja, aku yang adzan, kamu yang dapat 30. 90 yang untuk aku semua. Tuh hadisnya dari Ziyad bin Haris As-Sudai. Suatu hari aku datang pada Rasulullah, falamma kana awal subhi amaroni. Setelah awal masuk subuh aku diperintah adzan. Fa'adzantu lalu aku adzan. Summa qala ila sholati, tatkala sudah waktunya mau qomat, tahu-tahu Bilal datang mau qomat. Ya, karena biasanya Bilal. Kemudian Rasulullah menyampaikan, inna sudah adzana fahuwa yuqimu. Wahai Bilal, saudaramu sudah tadi itu yang adzan, dia yang berhak qomat. Itu dasarnya Imam Syafi'i dan Imam At-Tauri dan Abu Lais bahwa adzan dan qomat satu paket, kecuali yang adzan perutnya sakit barangkali habis adzan kabur mana tungguin dan nggak qomat tungguin dia, boleh siapa aja boleh qomat. Tapi pendapat yang kedua, pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah dan kawan-kawannya wa ashabuhuma, innahu la ba'sa bidzalik yu'adzinu wa yuqimu ghairuhu. Tidak ada masalah menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah yang adzan si A, yang qomat si B, dan dibagi pahala. Ya. Dasarnya hadis riwayat ini dari Muhammad bin Abdullah bin Zaid dari ayahnya. Suatu hari Abdullah Muhammad bin Abdullah ini diperintah adzan. Kemudian kalau masih malam kala itu diperintah adzan itu Bilal disuruh adzan. Fa'adzana Bilal, adzan Bilal lah biasa tugasnya Bilal. Tahu-tahu summa amara Abdullah bin Zaid. Lalu suatu hari Rasulullah tahu-tahu memerintahkan Abdullah bin Zaid ini untuk qomat. Wahai Abdullah bin Zaid, kamu qomat. Gak tahu masalahnya apakah Bilal lagi nggak ada atau mana atau gimana atau lagi ada. Yang jelas Rasulullah pas qomat dengan orang lain. Ini tanda bahwa menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah boleh si A dan si A qomat si B. Ini bisa dibuka nanti dalam tafsir Qurtubi jilid 6 halaman 229 sampai seterusnya, lengkap di situ. Oleh sebab itu Bapak Ibu berbahagia, kita tatkala dengar adzan itulah semua harus dimatikan. Jangan sampai apalagi TV dengar adzan, apalagi handphone, baca Quran pun stop. Idza sami'tumun nida, kalau kamu dengar adzan maka ucapkan sama misla yaqulul muadzin. Itu hadis Bukhari nomor 611 dan Muslim nomor 846. Demikian juga ketika kita selesai adzan, kata Rasulullah, kalau ingin dapat syafaat dari Rasulullah, setiap selesai adzan, man qala hina yasma'un nida, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai seterusnya, halal lahu syafaati. Orang yang selalu baca doa setelah habis adzan itu halal syafaati, syafaatku untuk dia. Hadisnya riwayat Imam Bukhari nomor 94. Makanya kalau orang itu tepat waktu sebelum waktu sudah datang selalu menjawab adzan, selalu menjawab adzan. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian berikutnya yang keutamaan yang nomor 2 adalah wasoful awal. Kalau kita datang langsung masuk ke saf depan, paling depan. Saf depan ini tidak boleh dikapling.
ya, dikatling tidak boleh. Ini punya sab saya, nggak boleh. Ya. Kasus saja ada bergulir biar orang nggak nempatin, tahu-tahu orangnya nggak datang. Coba ada orang yang lebih berhak. Siapapun sambutan yang datang duluan itulah haknya dia. Karena ini keutamaan dari Allah. Jangan kamu merampas haknya orang lain. Kamu boleh, orang juga mau mendapatkan suatu kemuliaan. Oleh sebab itu, terutama saf depan, ya, yang tidak boleh ditempatin cuma satu, ya, safnya imam. Ya, wah masuk datang duluan langsung ke tempat imam itu gak minggir-minggir. Bacaannya masih geletak-geletak gak jadi imam dia, gak boleh. Ya. Demikian juga saf depan ini, bukan saf imam maksudnya, itu tidak boleh ditempatin anak-anak. Anak-anak itu harus kalau toh harus di depan, dia harus pinggir kanan, pinggir kiri, samping, paling samping. Terutama saf depan yang belakang imam. Itu bapak yang berhak menempati saf belakangnya imam adalah orang yang kira-kira suatu saat imam batal dia bisa menggantikan. Jangan imam batal yang kelompok sampai bubar dan semua jamaah nggak ada yang maju ke depan. Ini yang dosa yang di belakang imam. Ya. Makanya pernah terjadi itu kalau saya mau isi di kampung harus nyebrang ke kamu ini, tapak nyebrang itu lah mau itu sholat kita nggak ngerti ya, saya Ustaz juga mereka nggak ngerti namanya orang umum. Pas lagi sholat tahu-tahu kapal mau berangkat, wah ada klakson gitu, imamnya bingung lagi sujud ini, akhirnya dia kabur. Pada jendela dia langsung meloncat, akhirnya orang bubar semua nongol satu-satu. Mana imamnya sujudnya lama banget. Nah, ini siapa yang dosa? Ada imam tadi plus juga yang di belakang imam. Mestinya di belakang imam nggak usah dikomando, maju dikit aja, selesai jamaah, nggak ada masalah. Ini jangan sampai. Oleh sebab itu bangunan yang Islami, mohon maaf saya tidak mengkritik siapa-siapa, adalah menyampaikan model haqqa walau kana bangunan yang Islami itu mihrab tempat imam itu sampingnya harus ada jalan keluar. Iya. Sehingga suatu saat imam itu datang bisa keluar. Sekarang banyak masjidnya bagus, giliran imamnya kanan kirinya tidak ada jalan keluar. Kalau suatu saat imam batal, terutama mohon maaf kalau imam itu sudah tua, itu rawan batal, itu sudah sunnatullah. Orang kalau sudah tua tuh kadang-kadang duduk aja takut itu udah sunnatullah. Ibaratnya kawan itu sudah mulai gedor. Nah kalau dia jadi imam pas lagi rukuk, itu semuanya udah harus mundur, nggak bisa mimpin terus. Makanya yang belakangnya harus langsung maju. Kalau dia tetap mimpin dengan dia dan jelas kentut batal, dia dosa luar biasa. Ya. Orang kotor, orang nggak suci, nggak punya wudu, dia mimpin sholat orang lain. Mestinya dia minggir. Kemudian yang ketiga adalah yang rebutan orang-orang yang kata Rasul adalah pagi-pagi berangkat Jumatan. Itu diperintahkan oleh Rasulullah, usahakan kita Jumatan itu jangan sampai, paling tidak lah minimal jangan sampai khotib naik mimbar. Kalau sudah khotib naik mimbar, udah habis kita, nggak ada pahala kita hadir di situ, tidak ada catatan, nggak ada catatannya. Hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih, Nasa'i, Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah. Idza kana yaumul jum'ati kana 'ala kulli babin min abwabil masjid malaikatun yaktubuna an-nasa 'ala qadri manazilihim. Setiap hari Jumat itu Allah memerintahkan pintu-pintu masjid masuk masjid itulah ada para malaikat banyak yang ditugasi yaktubuna an-nasa, mencatat kedatangan manusia. Jam berapa dia? Al-awwal, al-awwal. Jam kedua, ketiga, siapa yang datang itu ada semua. Tapi faidah jalasan imam kalau sudah khotib duduk di atas mimbar, taurus suhufa, semua malaikat di pintu-pintu tadi diperintah oleh Allah untuk menutup rapat-rapat catatannya. Artinya biar kita paham, kalau sudah ditutup rapat-rapat kita datang, tidak ada catatannya, Pak. Makanya kita
sudah usia 50 ke atas, 40 ke atas ini Jumatan jangan sampai kita datang ke khotib sudah naik di atas mimbar. Rugi Bapak, rugi. Orang seminggu sekali, kenapa sih tidak mau berkorban untuk Allah? Kasih waktu sekian lamanya, nggak bayar. Kalau bayar berapa Bapak kita ini? Seminggu sekali suruh pagi-pagi nggak bisa. Kalau kita berangkat pagi-pagi, itu pahalanya kalladzi yuhdi, ya kalladzi yuhdi badanatan, sama dengan pahalanya berkorban unta. Kita kalau korban unta mahal Pak, Indonesia juga nggak ada. Maka caranya apa? Berkorban unta pahalanya seperti itu, berangkat pagi-pagi. Bagi udah pensiun, nggak ada kerjaan, udah tugas ngomong cucu hari Jumat tidur dulu nak, kamu nggak mau urusin anakmu, aku Jumatan mau pagi-pagi itu yang nggak mau diganggu gitu. Kalau gelombang kedua sama dengan korban sapi, kalau juga korotan. Gelombang ketiga antara setengah 12 dah, gelombang ketiga sama dengan orang yang korban kamsyah, kibas. Kalau sudah imam naik, gelombang keempat kalladzi yuhdid dajjajata, sama dengan orang yang berkorban ayam. Apalagi sudah khotib, sudah bicara ke sana kemari, baru datang gelombang kelima kalladzi yuhdid baydata, sama dengan orang yang korban telur ayam. Dan anak-anak muda dibilangin gitu, lumayan besar telur ayam daripada tai ayam, begitu. Dan kapan kita ada peningkatan kalau ibadah secara kasih nasihat Rasulullah dari Kudus, kalau dia mati baru menyesal. Laula akhwartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa kum minas sholihin. Ya Allah, jangan mati dulu ya Allah. Kalau aku jadi sebentar aja akan jadi orang soleh, akan rajin beramal, nggak akan terlambat saya tiap sholat. Apalagi Jumat itu nanti kalau udah mau mati. Makanya kenapa penyesalan yang nanti itu sudah nggak bisa diperbaiki lagi. Hidup cuma sekali-kalinya di dunia, sekali pulang sudah nggak bakal balik lagi. Kalau kita pulang kampung masih ada harapan balik ke Jakarta lagi. Tapi kalau pulang ke hadirat Ilahi Rabbi, ada yang pernah balik lagi? Siapa orangnya? Nggak ada. Cuma satu-satunya, yaitu putranya Nabi Nuh, yaitu namanya Syam bin Nuh. Itulah dihidupkan oleh Nabi Isa dengan mukjizat Nabi Isa yang telah meninggal selama 4.000 tahun. Kalau dihidupkan kembali, pertanyaannya Nabi Isa cuma apa? Cuma satu. Ya. Apa yang selama ini nggak akan pernah kau lupakan, wahai putra Nabi Nuh? Madhabat anni min sakaratil maut, yang tidak pernah melupakan sampai aku mati masih terngiang-ngiang terus adalah sakitnya orang mau mati, katanya putranya Nabi. Dihidupkan kembali, itu yang ingat adalah kalau kita mau mati. Nah begitu gak ada artinya, Pak ini mobil emas 1 kilo ambil Pak, gak ada artinya. Maunya dia punya enak meninggal. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ini pentingnya Bapak Ibu, udah lupa anak, lupa harta, udah jabatan semua harus. Makanya disinilah kalau udah merasakan seperti itu, baru nanti kita pengen dari hidup di dunia, pengen rajin ke masjid lagi. Berikutnya adalah kalau orang sudah sampai masjid mencari sakupan, jangan lupa kata Rasulullah, sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat artinya sholat sunnah tahiyatul masjid. Karena hadisnya riwayat Imam Bukhari nomor 537, riwayat Imam Muslim nomor 714, kata Rasulullah, "Idza dakhala ahadukum al-masjid falyarka' rak'ataini qabla an yajlisa." Apabila kamu masuk masjid di mana saja kamu masuk, falyarka' rak'ataini, maka sholatlah kamu 2 rakaat sebelum kamu duduk, kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram itu tidak ada tahiyatul masjid. Gantinya tahiyatul masjid apa? Yaitu tawaf sunnah. Kecuali kalau dari awal dari hotel kita sudah niat, saya nggak mau tawaf karena waktunya mepet, ya udah. Kalau udah niat dari udah nggak mau tawaf dari awal, tahiyatul masjid berlaku.
Ya. Tapi kalau masih pagi-pagi berangkat setengah 3 atau jam 2, udah tahiyatul masjidnya tawaf sunnah. Ya. Karena apa? Rasulullah SAW telah menyampaikan bahwa orang yang tawaf sunnah, jadi Rasulullah SAW telah menyampaikan, yunazzilullahu kulla yawmin ala hujjaji baitihil haram mi'atan wa ishrina rahmatan. Saben hari itu di Masjidil Haram, kata Rasulullah, Allah turunkan 120 rahmat kasih sayang. 120 itu diberikan sittina lit ta'ifin, 60 kasih sayang Allah akan diberikan kepada orang yang tawaf. Tawaf apa aja, mau tawaf rukun, tawaf wajib maupun tawaf sunnah, itu 60. Wa arba'ina, dan 40 kasih sayang diberikan kepada lil musallin, pada orang-orang sedang sholat. Kemudian sholat di Masjidil Haram itu jam berapa saja, tidak ada waktu larangan, nggak berlaku di tempat-tempat lain. Mau habis subuh, mau habis asar, mau terbit matahari, enggak ada masalah. Itu kalau di Masjidil Haram, hadisnya sahih. Ya. Jangan sampai kau kaget, kelarang apalagi kamu sholat apa tuh? Kan ini lagi istiwa. Di Masjidil Haram tidak berlaku. Dia dapat 40 rakaat, 40 pahala kasih sayang Allah. Kemudian ada 100 wa ishrina lin nadirin, dan 20 kasih sayang Allah diberikan kepada orang yang melihat Ka'bah sambil bengong mikir utangnya melongo ini. 20 itu udah nggak bisa tidur di hotel melihat Ka'bah. Dari 20 udah 20. Masya Allah. Kalau di sini nggak ada. Melongo aja kalau kecilnya. Ya daripada di rumah kita rumah ini melulu mendingan ke masjid. Nah ini niatnya nggak benar. Jadi dapat pahalanya daripada ya daripada di rumah gerah panas badan udara yang ke masjid ada AC-nya. Pahalanya cuma daripada cuma dapat adem tak masjid. Nggak dapat nggak ketemu sama Allah. Niatnya nggak benar. Bapak Ibu berbahagia. Yang nomor 10, jadi sampai 10. Jadi tadi kita selalu sholat 2 rakaat meskipun sedang khotib, sedang berkhutbah. Ya, hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Pernah terjadi dari sahabat Jabir bin Abdullah, dakhala rajulun yaumal jum'ati. Suatu hari ada seseorang yang terlambat Jumatannya. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kalau Rasulullah disebut, kita kok enggak jawab Allahumma shalli wa sallim alaihi. Hadisnya sahih. Orang yang bakhil itu adalah orang yang apabila aku disebut enggak mau berselawat kepadaku. Silakan buka hadis itu dalam kitab Riyadhus Shalihin jilid 2. Al-bakhilu man dzukirtu lam yadhkuruni. Orang yang bakhil umatku itu umatku yang apabila namaku disebut dia enggak mau berselawat kepadaku. Nabi Muhammad saat itulah Nabi Muhammad Allahumma sholli wa sallim alaihi. Saya di hati siapa yang tahu hatinya Allah. Saya baca Fatihah di hati enggak sah sholat Bapak. Cuman umat kami enggak ada suaranya. Enggak sah sholatnya. Harus diucapkan ini untuk melatih kita ini biar kalau mati itu lisan kita mudah mengucapkan Allah nanti. Orang ini datang Rasulullah lagi khutbah. Faqala sholaita, di atas mimbar. Rasulullah langsung perhatiannya kepada sahabat yang baru datang. Sahabat inilah dalam kitab Subulus Salam disebutkan namanya Sulaik al-Ghafari. Tanya, wahai Sulaik, apakah Anda sudah sholat? Belum ya Rasul. Kok berdiri lagi? Fasol di rakaat sholat kamu 2 rakaat. Ini posisi lagi khutbah. Itu menginstruksikan pikirannya Sulaik tadi yang terlambat. Khutbah kan hukumnya wajib dengerin. Kalau sholat kan hukumnya sunnah. Kita juga mungkin punya anggapan yang sama begitu. Tapi nyatanya Rasulullah lebih mengutamakan haknya Allah, sholat tahiyatul masjid ketimbang haknya Rasulullah. Inilah pentingnya kalau ada orang datang dia sholat itu berdasarkan hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim.
Dan karena waktunya sampai jam 5.30 ya keputusannya di situ. Jangan sampai saya melanggar. Nah, kalau ada yang bertanya silakan, mau bertanya apa? Insya Allah kalau diundang lagi sama Pak Hasanuddin nanti masih ada kurang lebih 15 lagi. Tuh kalau biar kita ketemu sama Allah kalau masuk masjid. Dari kami saya cukupkan sekian. Kalau ada yang bertanya silakan. Silakan siapa? Sampai nggak kelihatan. Soalnya satu saja ya, dari samping bagian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada beberapa pertanyaan. Satu saja. Satu saja. Yang penting ayo ya, apa yang Bapak sudah dulu. Kalau tadi diterangkan itu kita masuk masjid disunatkan terlebih dahulu salat at-tahiyatul. Berhubung kadang-kadang kita datang sudah qomat, berarti di sana harus qomat itu disunatkan juga itu salat kebiasaan. Bisa subuh atau ramadan. Dah, ya, satu kan? Nah, pertanyaan saya, apakah disunatkan dua-duanya kita salat sunat, tahiyatul sama kebiasaan atau yang mana saja yang utama? Berhubung waktunya sudah singkat. Udah. Ya, terima kasih. Pertanyaannya kalau tidak salah, dia datang ke masjid, posisi langsung sudah qomat, gitu ya? Oh ada. Ini hari Jumat atau hari biasa? Hari biasa ya. Kita datang tahu-tahu sudah adzan, maka disitulah dianjurkan. Karena orang yang nggak menjawab adzan itu besok telinganya akan dicor timah, kata Rasul. Biar kita bisa ada kesempatan menjawab adzan, berdiri dulu, sehingga kalau kita duduk gugur tahiyatul masjid. Karena fala ya jenis jangan sekali-kali kamu duduk sebelum kamu sholat 2 rakaat. Maka hal itulah kalau lagi adzan kita nunggu adzan, jawab adzan, baru dari sholat. Lah, sholat itu sholat apa Ustaz? Apakah tahiyatul masjid? Apakah qobliyah? Jawabannya, kalau waktunya masih cukup panjang, ya tahiyatul masjid dulu, kemudian juga qobliyah. Jadi 2 salam terus 2 lagi berdiri adalah qobliyah. Qobliyah 2 lah, qobliyah subuh lah. Tapi kalau posisinya saya datang, waktu tinggal hanya 3 menit. Ini nggak mungkin saya bisa qobliyah dan tahiyatul masjid, maka kita ambil yang qobliyah. Sebabnya apa? Kalau orang itu sudah qobliyah tahiyatul masjid masuk dapat pahala. Karena pokoknya jangan kamu langsung duduk tapi sholatkan 2 rakaat. Disinilah dasar. Tapi kalau kita ngambil niatnya tahiyatul masjid, tahu-tahu qomat, qobliyah kita nggak dapat pahala. Kata niat kita adalah tahiyatul masjid. Maka lihat situasi dan kondisi. Kalau udah mepet, udah qobliyah saja. Tapi kalau seumpamanya waktu masih cukup, ya qobliyah. Apalagi belum subuh. Pertama bisa tahiyatul masjid, kedua bisa sholat fajar. Nanti kalau sudah subuh qobliyah, oh dapat pahala berapa? Kalau melihat rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh itu isi langit, isi bumi, kemudian qobliyah subuh. Apalagi kalau Bapak pas sholat subuh, pas lagi terbit matahari di hari Minggu ini, dengan catatan dia masih posisi di masjid, ya. Maka itu kalau dia melaksanakan sholat subuh, hadis Bukhari Muslim bisa dilihat, tanyain sama Mbak Betul deh kalau gampang, ya. Kalau sholat subuh ada hadisnya penjelasan subuh. Itu pahalanya sama dengan orang melaksanakan haji dan
dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Itu berarti Rasulullah itu kalau habis subuh nggak berhenti-berhenti, nungguin sampai terbentuknya. Begitu gak Pak? Cukup? Iya. Bapak silakan pertanyaannya nggak usah mik apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Berkaitan dengan surga. Oh, korban. Surga. Oh, surban. Apakah beda antara sorban dengan imamah? Iya. Kemudian kalau toh itu sama, kalau kita lihat di Makkah maupun di Madinah itu makainya kebanyakan di kepala. Sementara kalau orang Indonesia kebanyakan tidak. Nah, mana yang benar nih, Pak? Iya. Iya. Ceritanya dua-duanya benar, ya, nggak ada salahnya. Pokoknya kita sholat jangan satu pakaian. Kita di sini kalau ada wali muslim ala akihi di pundak, tapi di sana yang surga ini itu kalau kita mau kembali kepada sejarah yang surban yang dipakai sekarang Arab itu sebenarnya itu awal-awalnya bukan dari orang Arab. Itu bukan dari orang Arab. Satu riwayat bahkan nanti bisa dibaca di itu dari asal-usul yang surban itu yang harganya yang mahal itu bahkan sampai dari orang yang di bawah yang dipakai sampai yang besar. Makanya disinilah kita harus ada keyakinan. Pokoknya ada hadis Bukhari Muslim sudah kita pakai aja. Insyaallah akan menambah pahala kita. Jadi sorban kalau saya bilang imamah itu bahasanya ya sorban. Iya. Oke, Bapak yang terakhir. Ini Bapak itu tanya, enggak ya? Oke. Udah Pak Arif yang terakhir ya. Akhir ya. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, misalnya pada saat sholat Jumat kita sudah berada di masjid dan harus sejadah. Kemudian duduknya batal. Iya. Kemudian ada orang yang memakai tempat duduk. Tidak boleh. Nah, apakah itu hak yang punya sejadah atau yang boleh duduk? Yang punya sajadah. Jadi kalau dia sudah datang posisinya karena suatu hal dia datang, barang tidak hanya sajadah, surga apapun ditaruh di sini, berarti ada orang. Ini yang tidak boleh jelas-jelas orangnya belum datang di kaleng. Ya. Ini tidak boleh. Tapi kalau dia sudah datang karena dia batal atau karena ada handphone atau bunyi dia ngomong di luar, ini tidak boleh orangnya sudah pada di tempat. Tapi pas gilirannya sholat tahu-tahu sudah komat dia belum datang. Dari berlaku diperbolehkan. Ya begitu ya Pak ya. Oke, karena waktunya sudah lewat, mohon maaf kalau kepanjangan, kalau saya sudah lebih kata ini, kalau biar waktunya, mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecanggilan itu